Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat indah, yakni Ramadan. Dan mudah-mudahan tahun ini Ramadan yang kita dapati ini menjadi Ramadan yang benar-benar istimewa, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yang akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi-pribadi yang memberikan banyak manfaat bagi agama, nusa bangsa, bagi sesama manusia, bagi alam semesta, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, ada salah seorang sahabat saya, ini rutin silaturahim ke rumah, minimal dalam satu semester itu 1-2 kali. Untuk apa? Beliau ini biasanya membawa dagangan, yang dibawa kadang sepatu, kadang baju, pernah juga membawa madu, ya, madu hutan, pilihannya banyak, madu hutan, madu apalagi gitu ya. Ya, dengan basa-basinya, basa-basi, kemudian akhirnya adalah menawarkan barang yang dia bawa. Tentu saja, ya, sebagai seorang sahabat tidak enak kalau tidak membeli. Akhirnya dengan terpaksa, dengan berat hati saya membeli salah satu barang dagangan teman saya itu. Pada kesempatan yang lain begitu, beliau datang lagi dan menawarkan barang dagangan yang lain. Seperti yang lalu, ya, terpaksa akhirnya saya harus membeli barang yang dia jual, meskipun sebenarnya tidak saya butuhkan karena di rumah kadang sudah ada. Masya Allah, ya, ini menjadi hikmah buat saya, menjadi perenungan buat saya bahwa terkadang kita itu sering seperti itu. Ini menjadi hikmah dan bahkan menjadi teguran buat saya pribadi, ya. Bukankah selama ini saya pribadi menghadap Allah itu jika ada maunya saja? Kapan kiranya kita menghadap kepada Allah semata-mata karena ikhlas mengharap ridha Allah? Padahal Allah menunggu kita, padahal Allah menunggu kehadiran kita yang sebenar-benarnya hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di dalam surat Ad-Dariyat ayat 50? Fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Maka bersegeralah, berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Alangkah banyaknya peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita ambil ibrahnya dalam kehidupan ini. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan, bukan sekedar kebetulan bertemu dengan Ramadan, tapi kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wadhalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan keikhlasan, dan mereka tidak disuruh menyembah kepada Allah dengan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus, dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa semua ibadah yang kita lakukan haruslah dengan dasar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Rasulullah mengingatkan kita di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sebuah niat. Maka menjelang Ramadan ini, mari kita tata niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena mengharap pujian manusia, bukan karena mengharap mendapatkan imbalan dunia dan sebagainya, tapi semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita yang benar akan memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi kita. Bismillah, kita sambut bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan ini, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seperti saat menerima tamu tadi ya. Jadi terpaksa kita melakukan ibadah di bulan Ramadan karena terpaksa, bukan, tetapi karena keikhlasan kita, karena kesadaran kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Ramadan ini akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan begitu juga hiasi dengan amal-amal soleh yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah di dalamnya. Takarub kita kepada Al-Quran ya, tadarus dan tilawah-tilawah kita, menambah hafalan dan sebagainya. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi bekal terbaik kita untuk 11 bulan berikutnya, hingga bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan, dan demikian seterusnya, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.